Sekitar 75 tahun yang lalu, tepatnya pada 7 Desember 1941, dunia dikejutkan oleh serangan militer mendadak yang terjadi di Pearl Harbor, Kepulauan Hawaii. Serangan ini yang melibatkan lebih dari 400 pesawat tempur imperialis Jepang menciptakan kegempaan global, terutama di kalangan masyarakat Amerika Serikat. Kejadian ini begitu mengagetkan karena dilakukan tanpa peringatan atau deklarasi perang sebelumnya. Lebih mengejutkannya, serangan tersebut berasal dari negara yang telah lama mengisolasi diri dari dunia luar. Yap, dia adalah Jepang, yang pada awalnya tampak tidak memiliki kepentingan dalam politik global. Tiba-tiba memutuskan untuk melancarkan serangan mendadak terhadap salah satu negara superpower, yang juga memicu dimulainya Perang Dunia Kedua. Pertanyaan mengenai motif Jepang dalam menyerang Pearl Harbor menjadi perbincangan banyak orang. Mengapa Jepang yang selama berabad-abad menutup diri dari dunia luar tiba-tiba terlibat dalam konflik besar seperti Perang Dunia Kedua? Banyak yang cenderung membandingkan situasi Jepang dengan Jerman, mengasosiasikan keduanya sebagai negara yang dikuasai oleh diktator dan militerisme dengan niatan untuk menguasai dunia. Namun, kenyataannya jauh lebih kompleks daripada persepsi tersebut. Penyebab, latar belakang, dan akar masalah yang mendasari serangan Jepang terhadap Pearl Harbor serta keterlibatannya dalam Perang Dunia Kedua di Pasifik sangat berbeda dari latar belakang yang mendorong Jerman untuk memulai Perang Dunia Kedua di Eropa. Untuk memahami lebih lanjut, perlu kita ketahui sejarah budaya Jepang yang memainkan peran penting dalam peristiwa tersebut. Perjalanan melintasi sejarah dimulai pada periode di mana dominasi kaum samurai mengalami puncak dan kemudian meredup, yakni sekitar pertengahan abad ke-19. Pada masa itu, Jepang memegang gelar sebagai negara petapa, mengisolasi diri secara menyeluruh selama ribuan tahun dari dunia luar. Tidak satupun individu asing diizinkan untuk menginjakkan kaki di tanah Jepang. Sebagaimana juga orang Jepang tidak diizinkan meninggalkan kepulauan mereka. Sejatinya, masyarakat Jepang hidup tanpa menyentuh dunia luar, menjadikannya sebagai sebuah planet yang penuh dengan misteri bagi mereka. Namun, politik isolasi Jepang akhirnya terguncang pada tanggal 31 Maret 1854, ketika Commodore Matthew Perry dari Angkatan Laut Amerika Serikat muncul dengan 10 kapal perangnya, menggempur pantai timur Jepang dan memaksa negara tersebut untuk mengakhiri masa pertapanya. Peristiwa itu menjadi momen yang sangat bersejarah, karena orang-orang Jepang untuk pertama kalinya disaksikan oleh teknologi militer yang jauh berbeda dengan perlengkapan tradisional mereka seperti katana, wakizashi, yari, yumi, dan sejenisnya. Ini membuka pintu bagi Jepang untuk memasuki era baru di mana alat-alat perang tradisional mereka semakin tergeser oleh inovasi militer modern. Era kedatangan Matthew Perry dan pasukan Amerika Serikat ke pantai Edo Jepang menciptakan kegemparan di seluruh masyarakat. Para bangsawan merasa takut, sementara rakyat sangat kecewa, memunculkan pemikiran bahwa pemerintah Jepang saat itu di bawah kepemimpinan Shogun Tokugawa tidak mampu menghadapi kehadiran kapal perang asing. Kekecewaan masyarakat dan bangsawan berhasil menjadi daya dorong untuk memaksa pemerintah Jepang saat itu, yang dipimpin oleh Shogun Tokugawa, untuk digulingkan. Aspirasi masyarakat yang menginginkan kembalinya kekuasaan kepada kaisar yang selama ini terkurung dalam istananya oleh pemerintah Tokugawa menjadi kenyataan. Penggulingan ini membuka pintu bagi terbentuknya negara Jepang yang modern, yang mulai mengadopsi prinsip-prinsip politik ala barat seperti parlemen, tentara profesional, wajib militer modern, sistem kabinet, dan sebagainya. Ribuan anak muda Jepang dikirim untuk belajar di Inggris, Prancis, Jerman, dan negara-negara lainnya, menjadi pionir dalam membangun fondasi negara Jepang yang baru. Keberhasilan Jepang dalam memodernkan pemerintahan dan militer terwujud ketika berhasil mengalahkan dua negara raksasa, yakni Cina pada 1894 hingga 1895 dan Rusia pada 1904 hingga 1905. Dalam ranah politik, Jepang berhasil menjalin aliansi dengan negara terkuat saat itu, Inggris, pada tahun 1902. Kemenangan dan aliansi ini memberikan kebanggaan dan kepercayaan diri yang tinggi kepada seluruh bangsa Jepang. Menandai keberhasilan proses modernisasi mereka, saatnya Jepang menegakkan diri sebagai penguasa di kawasan Asia. Ketika Inggris terlibat dalam Perang Dunia ke-1, Jepang turut bergabung sebagai sekutu. Jepang berperan penting sebagai penjaga wilayah jajahan Inggris di Asia.
sementara kapal perang Inggris diarahkan untuk menghadapi armada tempur Jerman. Ketika Perang Dunia I berakhir, ketegangan politik dunia masih tinggi. Banyak negara khawatir bahwa ancaman perang di masa depan dapat menghancurkan negara mereka. Untuk meredakan ketegangan ini, negara-negara utama termasuk Amerika, Inggris, dan Jepang terlibat dalam perlombaan membangun armada tempur. Namun, perlombaan ini terlihat tidak sehat bagi perekonomian dalam jangka panjang. Pembangunan kapal perang yang menguras anggaran negara menjadi fokus perhatian. Sebagai respon terhadap situasi ini, diselenggarakan Konferensi Angkatan Laut Washington pada 12 November 1921 hingga 1922, melibatkan kekuatan laut terkuat di dunia. Dari konferensi ini, 2 poin penting untuk Jepang muncul, yaitu semua pihak wajib membatasi armada tempurnya. Jumlah berat kapal tempur Amerika dan Inggris dibatasi hanya 525.000 ton untuk Jepang. Batasnya lebih kecil 350.000 ton. Nomor 2, selama persekutuan Inggris dan Jepang masih ada, artinya armada Amerika Serikat akan dikeroyok oleh 2 armada ini. Jadi, supaya kekuatannya seimbang, persekutuan Inggris dengan Jepang wajib diakhiri. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai habis. Jika ada kritik atau saran, tulis aja di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe.